Hai, kembali lagi bersama aku, Cindy. Di sini kita akan membahas mengenai makanan khas Gunung Kidul, yaitu tiwul. Di balik hamparan perbukitan kapur di Gunung Kidul sendiri tersimpan sebuah cita rasa yang sederhana, namun begitu memikat, yaitu tiwul kukus gendis manis, warisan kuliner yang manisnya bikin kita jatuh cinta. Nah, tiwul ini tuh berasal dari singkong pilihan yang udah diolah terus dijadiin gaplek. Proses ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap butirnya adalah bukti dari ketekunan dan kearifan lokal masyarakat Gunung Kidul. Tidak hanya sekedar makanan saja, tiwul ini tuh memiliki cerita tentang tangan-tangan yang penuh cinta untuk mengolah singkong menjadi kudapan lembut dengan aroma khas, ditambah gendis manis atau gula merah sebagai pilihan rasanya yang semakin lengkap. Manisnya itu pas, bahkan legitnya itu nempel di hati. Tiwul kukus tidak hanya mengenyangkan tetapi juga memanjakan. Teksturnya yang lembut, aromanya yang memikat, dan tampilannya menggugah selera. Sederhana tetapi penuh dengan pesona. Setiap suapan membawa rasa nostalgia ke pedesaan, mengingatkan kita pada rumah, masa kecil, dan keramahan Gunung Kidul. Lewat tangan-tangan yang kreatif, tiwul kukus ini hadir lebih modern, dikemas cantik, higienis, dan siap dinikmati siapa saja, dari wisatawan hingga pecinta kuliner tradisional. Tiwul kukus gendis manis bukan sekedar kuliner, ini adalah identitas, kebanggaan, dan rasa cinta tanah Gunung Kidul. Manisnya yang alami, rasanya yang tak terlupakan. Nah, kita masuk ke scene wawancara. Narasumber kita itu epic semua loh. Yang pertama itu ada Mbak Putri sebagai pemilik dari tiwul kukus gendis manis. Dan yang kedua yaitu Mbak Erna sebagai staf operasional yang ada di toko tersebut. Jadi lihat ya guys cuplikan sampai akhir. Bye bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya perkenalkan, saya Laura Musmina, biasa dipanggil Cindy dari UPNJ Pendidikan Siaran. Di sini tujuan saya ini dari seluruh dari Purwokerto ini kan udah jadi ciri khasnya Gunung Kidul sendiri ya dulu perkenalan dirinya nggak apa-apa, nggak usah boleh kamera, nggak apa-apa. Perkenalkan Mbak Cindy, nama saya Putri. Kebetulan saya bagian dari komite lingkungan. Sebenarnya yang pertama kali bangun punya itu ayah saya, Pak Nabi USK, tapi dari 2021 itu kebetulan semuanya itu sudah dilakukan dan saya juga sudah ikut semua. Jadi dengan ilmus ini memang masih kami bersama-sama terus. Tapi yang pastinya tiwul kukus ini berdiri di 2000. Sebenarnya pusat olah tiwul kukus ini awalnya 2016 Mas Dewi, tapi dulu itu kita jual bakpia. Dulu namanya bakpia gendis manis. Cuma setelah kita menjalani bisnis ya selama 3 tahun itu ternyata susah gitu Mbak, kita nih ada gimana bakpia karena kan bakpia di sini kan banyak kan Mbak. Jadi kita masuk sebagai pusat olah bakpia ini lumayan susah gitu. Akhirnya kita ini membranding toko ini dengan nama Tukus itu baru dimulai di 2019. Jadi 2019 itu baru kita branding ulang toko menjadi pusat olah tiwul kukus gitu. Nah, sebenarnya dari 2016 itu kita udah jual Mbak tiwul. Tapi memang belum menjadi menu utamanya gitu kan. Menu utamanya ini ada di bakpia. Lalu menu samping ini ada gatot, ada tiwul gitu. Cuma memang selama perjalanan 2016 sampai 2019 itu lumayan banyak peminatnya nih tiwul ini gitu. Jadi akhirnya muncullah ide dari Bapak, kayaknya memang harus di rebranding nih gitu loh, jangan jual bakpia gitu loh. Akhirnya kita ubah namanya
terus kita fokuskan untuk produksi tiwul gitu. Jadi memang tiwul kukus ini baru kita namain gitu ya, tokonya itu di 2019 sampai di tahun ini. Itu kan berarti dari bapak ini tuh gen keberapa atau Pertama. Berarti mbaknya yang kedua. Terus apa sih yang menjadi ciri khas dari tiwul kukus dan yang membedakan dari toko-toko lain gitu yang jual? Kalau tiwulnya itu kebetulan sebenarnya tiwul kukus ini bedanya adalah kita satu-satunya pusat oleh-oleh tiwul ya Mbak yang menggunakan cara produksi berbasis teknologi. Jadi produksi tiwul di kami ini sudah menggunakan mesin steamer dengan kapasitas 300 sampai 600 satu kali produksi. Iya, jadi yang yang awalnya itu kan kalau kita produksi tiwul itu kan pakai ceret nih. Jadi pakai ceret satu-satu yang tradisional seperti itu gitu loh, atau pakai dikukus, pakai kukusan gitu kan, pakai panci gitu. Nah, tapi kita sudah beralih, kita produksi menggunakan steamer dengan kapasitas sekali produksi itu 300 sampai 600 dalam waktu 30 sampai 45 menit. Jadi sekali produksi kita bisa sebanyak itu. Nah, selain itu walaupun kita sudah produksinya skala banyak ya Mbak, tapi sebenarnya ingredients-nya atau bahan bakunya dan cara buat adonannya itu kita masih sama seperti yang tradisional Mbak. Berarti gitu. diayak sendiri. Masih diayak sendiri gitu loh. Jadi kayak nggak ada tambahan tepung selain tepung gaplek, kita nggak ada. Jadi semuanya masih pure. Kita 100% tepung gaplek, kita pakai kelapa gitu. Jadi walaupun bentuknya juga ya, kita juga berbeda di bentuknya nih. Jadi kita ubah juga supaya lebih modern, supaya bisa lebih cantik. Kita ubah jadi jadi bentuknya persegi. Nah, jadi dari bentuknya persegi, terus cara pembuatannya mesin steamer, kita menggunakan mesin steamer itu, tapi sebenarnya dari adonan tiwulnya itu kita sebenarnya sama. Jadi masih tradisional nih adonannya ini. Berarti cuman tata caranya betul. aja yang pakai teknologi. Iya, kita buat lebih modern supaya bisa memenuhi permintaan pasar Mbak. Karena kan di sini kan memang targetnya wisatawan bis gitu loh. Wisatawan Gunung Kidul ini kan kebanyakan bis gitu loh. Gimana cara memenuhi targetnya, itulah yang kita ubah metodenya. Jadi kita ubah metodenya dengan menggunakan steamer. Bentuknya juga pastinya lebih modern. Kalau pilihan rasa saya yakin yang tempat lain juga pasti punya lah pilihan rasa gitu ya. Tapi yang membedakan tiwul kukus itu Mbak sama packaging sih. Awalnya kayaknya tiwul kukus ini menjadi salah satu yang pelopor tiwul ini dikemas dengan dus. Karena dulunya itu kan besek ya. Iya, besek gitu. Iya, biasanya itu dulu umumnya tuh tiwul tuh pakai besek gitu. Nah, kita lumayan menjadi pelopor juga nih ngubah packaging tiwul ini dijual dengan pakai dus gitu sih Mbak. Terus itu kan sebelum rebranding itu kan katanya inisiatif buat tiwul kukus ini. Nah, itu tuh rasa pertama yang pernah dibikin itu apa Mbak? Rasa pertamanya sebenarnya dulu itu gula Jawa sama gula pasir sih Mbak. Tapi sebenarnya selama berjalannya waktu kita jual itu kita juga udah jual coklat sama keju. Cuma pandan nih nggak ada nih, pandan strawberry nggak ada gitu pas dulu pertama buat ya. Cuma yang pastinya akan selalu ada itu original itu gula Jawa sama gula pasir sih. Oke, selain yang ada di Gunung Kidul sendiri nih, ada nggak sih tempatnya tiwul kukus ini berdiri gitu? Kita punya cabang baru satu di Jalan Solo di Kalasan. Di sana juga kita jual tiwul fresh Mbak. Jadi di sana juga produksi sendiri, bukan diturunin ya. Biasanya ada beberapa cabang yang memang produksi dari pusat terus dikirim ke bawah, enggak. Kita di cabang pun produksi sendiri. Jadi yang beli dari cabang itu juga fresh produksi di hari itu gitu. Untuk bahan-bahannya sendiri mereka cari sendiri atau emang dari pusatnya dikirim ke cabang? Kalau misalnya bahan itu kebetulan kita pastinya dari pusat Mbak. Kenapa? Karena memang kita ini tepungnya sudah punya petani plasma sendiri di daerah Tepus.
Jadi kita sudah punya petani plasma sendiri dengan kualitas dan spesifikasi tepung sendiri, Mbak. Jadi kami tidak menggunakan tepung gaplek sembarangan. Dan petani produksi gaplek ini itu memang hanya mengirimkan spesifikasi ini ke Tiwul Kukus aja. Jadi kayak grade-nya gitu loh, Mbak. Kita udah punya grade-nya ini AA gitu. Nah, memang kita punya standarisasi, kita minta ke petani ini bahwa singkongnya harus seperti ini, gapleknya harus seperti ini, dan dia produksi menjadi tepung gaplek dan dikirim ke toko kita. Jadi kita tidak bisa mengambil tepung di supplier lain karena kita sudah punya spesifikasi sendiri. Dan memang si petani plasma ini juga memprioritaskan hasil tani mereka ya, hasil tani singkong mereka itu 80% ke Tiwul Kukus. Gitu. Jadi kalau gaplek itu kan kadang beda-beda ya, Mbak, gitu loh. Kadang ada yang hitam gitu loh. Nah, kita tuh nggak boleh. Kita harus putih berarti. Betul. Jadi yang menjadi gaplek dan tepung untuk pusat oleh Tiwul Kukus itu harus gaplek yang berkualitas. Tidak boleh ada jamur, tidak boleh ada kehitaman. Jadi si petani ini tuh harus menseleksi nih, Mbak. Misalnya mereka udah panen gaplek, itu diseleksi nih. Yang bagus ditaruh Tiwul Kukus gitu loh. Nah, mungkin yang grade-nya di bawahnya awalnya dijual di pasaran. Gitu. Jadi bahan bakunya itu kita pasti, karena yang utama itu kan tepung singkong ya, Mbak. Utama itu tepung gaplek. Nah, tepung gapleknya ini kita tidak ambil di tempat lain dan kita punya. Nah, aku mau nambahin sedikit nih, Mbak. Kalau singkong yang digunakan untuk menjadi tepung gapleknya Tiwul Kukus itu, kita juga punya spesifikasi sendiri yang kita sudah namakan, Mbak. Apa itu? Jadi ada jenis singkongnya sendiri, namanya singkong Mas Tejo. Jadi kita juga sudah punya bibit sendiri. Jadi nggak sembarang singkong yang bisa dijadikan tepung gaplek gitu, Mbak. Hanya singkong Mas Tejo yang bisa diproduksi menjadi gapleknya Tiwul Kukus, bibitnya juga bibit singkong Mas Tejo, dan cara penggilingan, cara seleksi untuk gapleknya itu juga khusus gitu. Jadi memang kita nggak pernah dan nggak bisa mencari bahan baku dari luar karena memang udah ada bibitnya sendiri. Untuk bibit kan biasanya harus ada trialnya juga ya, Mbak. Nah, itu tuh pernah nggak sih mengalami kegagalan untuk penanaman bibit dari singkong tersebut? Kalau kegagalan itu biasanya sih kalau dialami petani cuma karena cuaca sih, Mbak. Jadi pengaruh cuaca aja sih kalau misalnya kegagalan penanaman singkong. Cuma kalau misalnya saat dulu kita seleksi itu memang ada, Mbak. Karena kan singkong itu kan ada beberapa jenis gitu. Ada maksudnya ada singkong apa Gondoruo, ada singkong apa gitu kan. Nah, memang kita cari bibit yang mana singkongnya ini paling bagus. Karena singkong Mas Tejo ini atau singkong untuk gaplek Tiwul ini nggak boleh, Mbak, singkong yang keras banget nggak bisa, singkong yang lembek nggak bisa, terus ada beberapa singkong juga yang pahit gitu kan. Nah, itu sih yang menjadi bahan pertimbangan. Nah, kalau dulu kita seleksinya itu sama petani langsung, jadi kayak mana aja sih bibit singkongnya nih pilihannya, terus pas kita produksi bersama-sama menjadi gaplek nih bedanya apa nih gitu. Karena di Tiwul Kukus itu juga tepung gapleknya harus berwarna putih bersih gitu loh, karena mempengaruhi ke warna hasil tiwul, Mbak. Dan itu memang yang menjadi kendala kalau musim hujan. Biasanya kalau di musim penghujan gaplek kurang bisa kering, itu biasanya nanti berpengaruh ke kualitas tepung yang nanti akan terlihat kalau udah jadi tiwul, Mbak. Itu biasanya gimana nih, Mbak? Abis jadi tiwul kok bisa jelek, dikatakan jelek? Dikatakan jelek karena kelihatan warnanya, Mbak. Jadi pas dia tepungnya warna putih, pas kita setelah kukus, pas kita angkat dia berubahnya jadi coklat. Itu berarti karena tepung gapleknya kurang di jemur dengan maksimal. Biasanya sih pengaruh dari musim hujan. Biasanya makanya kalau di musim penghujan tiwul kita suka warnanya coklat dikit, tapi kalau udah musim kemarau warnanya putih bersih. Nah, itu memang faktor alam yang kita nggak bisa kendalikan ya, Mbak. Jadi tapi untuk secara rasa, secara kualitas nggak ngaruh, cuma secara warna aja. Terus kan katanya itu nggak boleh yang keras ataupun yang itu. Berarti di
kan ada nih singkong yang emang muda, tua atau di tengah-tengah, berarti yang dipakai yang setengah tua gitu. Jadi memang untuk urusan singkongnya itu Mbak, kita memang serahkan ke petani ya. Tapi yang pasti saat pertama itu kita sudah tentukan berapa hari sebelum panen, itu sudah dipastikan dan itu sudah disanding. Pada akhirnya kita punya petani plasma yang juga bisa bermanfaat untuk masyarakat di area Tepus Mbak. Jadi ibaratnya kalau dia menanamnya singkong Mas Tejo, dia bisa jual ke kita. Tapi kalau dia menanam bibit selain singkong Mas Tejo, itu nggak bisa dijual ke kita gitu. Oke, berarti udah ada lahan sendiri untuk menanam singkong tersebut ya. Terus gimana sih menjaga konsistensi dari rasanya? Kan ini banyak banget ya Mbak macam-macamnya gitu, biar nggak berubah-ubah di next produksi itu gimana? Kalau tiwul kukus kebetulan kita punya resep baku. Jadi untuk salah satu hal yang penting itu kan memang dari usaha makanan itu kan rasa ya Mbak. Yeah. Jangan sampai kita sudah berdiri lama, sudah profesional secara produksi, rasanya berubah-berubah gitu loh. Salah satu hal yang kita upayakan itu juga adalah menjaga kualitas rasa dengan menggunakan resep. Satu, kita sudah punya resep baku. Dua, kualitas bahan itu. Jadi kayak seperti gula, itu kita nggak boleh ganti merek. Jadi kalau ada kenaikan harga, itu kita dari perusahaan yang akhirnya ngalah karena kita nggak mau menurunkan kualitas. Semisalnya ada terakhir itu kayaknya gula Jawa ya Mbak, sempat naik tinggi gitu loh. Dan kita sudah punya standar nih gula Jawanya ini. Ketika kita mau mengganti ke brand lain, itu kita nggak langsung ganti Mbak. Jadi kita trial dulu. Jadi kayak ya udah beli dulu terus kita coba dulu deh, beda nggak nih rasanya, hasilnya beda nggak. Kalau ternyata hasilnya nggak berubah sama gitu, oke lah kita ganti. Tapi kalau misalnya hasilnya berbeda, itu kita nggak akan ganti dan itu udah menjadi resiko perusahaan bahwa berarti memang bahan bakunya naik. Biasanya yang kayak gitu sekarang tuh yang lagi lumayan naik itu coklat meses, karena di tahun 2024 itu kenaikan coklat itu lumayan melonjak. Sedangkan saya tidak mau merubah kualitas coklat yang ada di dalam tiwul itu. Jadi mau nggak mau ya sudah, kita memang harus mengalah lah untuk budgeting modal di coklat. Cuma untuk di lainnya itu kurang lebih aman sih Mbak. Kalau yang menjadi terakhir itu kelapa. Kalau kelapa sih sebenarnya spesifikasinya nggak ada yang terlalu ribet ya Mbak. Cuma yang menjadi kendala itu harganya. Jadi di 2025 awal ini lumayan bikin pusing banget karena terakhir pas lebaran juga kan, dari lebaran 2025 ini kelapa itu naik sampai 2 kali lipat. Sedangkan selain gaplek bahan utama tiwul itu kelapa kalau di tiwul kukus. Nah itu sih Mbak yang lumayan bukan beban ya, maksudnya jadi PR nih buat kita dari manajemen. Cuma kita sebisa mungkin sih Mbak, sebisa mungkin bahwa harga tiwul kukus ini dari 2021 ke 2020 ini belum naik. Jadi masih 20.000 gitu. Berarti standarnya gitu ya. Betul. Terus katanya kan karena harganya naik jadi kesusahan juga. Nah itu tuh gimana cara mengatasi krisis tersebut? Oke. Cara kita mengatasi krisis dari bahan baku ya Mbak, tentunya itu kita memperluas jaringan sih Mbak untuk mencari bahan baku tersebut. Kalau yang terakhir itu yang menjadi kendala itu kelapa, kita sampai punya supplier dari Lampung, dari Sumatera. Terus kita juga cari dari daerah Jawa, dari dekat Purwokerto tuh ada. Jadi kita punya banyak, dari Cepu ada, dari dekat Purwokerto ada, sampai ke Lampung itu kita cari semua Mbak. Mana nih yang bisa memenuhi kebutuhan kelapa kita tapi dengan harga yang murah. Gitu. Dapatnya di mana itu Mbak? Akhirnya sih kemarin karena memang kita mengutamakan kualitas juga ya Mbak. Kita udah sempat ngambil dari Lampung pernah, ngambil dari yang Purwokerto itu pernah, terus Bojonegoro deh bukan Purwokerto, terus pernah dari Cepu itu juga pernah. Cuma pada akhirnya kita kan juga putra daerah ya Mbak. Kita lebih senang kalau misalnya memang yang jadi supplier tuh udah wong Gunung Kidul aja gitu loh. Cuma pada akhirnya ada yang mau. Jadi supplier kita sekarang sudah kontrak dengan orang Gunung Kidul juga,
dan mereka memenuhi kebutuhan kelapa kita. Nah, dia dari mananya sih kita nggak tahu ya Mbak gitu loh. Cuma kualitas dan spesifikasinya sesuai. Jadi kalau kualitas dan spesifikasinya masuk, harganya juga cocok, kita dari mana aja monggo. Nah sekarang terakhir ini supplier kita sih dari orang Gunung Kidul gitu. Tapi saat krisis itu cara kita untuk memenuhi ya, cara kita untuk menanggulangi dan memecahkan masalah itu adalah kita memang langsung cari supplier dari luar Jawa gitu. Jadi sebisa mungkin kita cari gitu loh. Bahkan terakhir Bapak sampai ke Maluku itu karena ketemu tukang kelapa, dia juga nanya gitu loh. Jadi Bapak sempat ada kerjaan ke Maluku itu. Terus nanya, "Berapa di sini kelapa?" Karena saya di Jogja ini butuh kelapa banyak gitu loh, tapi harganya mahal. Nah, jadi saya dan Bapak memang tipe orang yang terus mencari Mbak. Kayak ayo kita cari lagi di mana supplier yang lebih bagus, di mana yang harganya lebih cocok gitu. Kalau misalnya yang lainnya sih kayak bahan baku gula itu kan ada di pasaran ya Mbak. Betul. Terus penggunaannya juga itu bukan bahan baku utama. Kalau yang gaplek kita sudah punya petani plasma. Jadi alhamdulillahnya sampai saat ini kita belum mencari supplier di tempat lain gitu loh, karena memang sudah punya kontrak payung dan mereka berusaha mungkin sih Mbak memenuhi kebutuhan Iwan Pupus kalau untuk bahan baku. Terus ini kan juga krisis moneter juga ya, bisa dibilang kayak gini. Nah, pernah nggak sih dari kan ada petani gitu. Nah itu tuh pernah mereka kayak berbondong-bondong nih orang yang nggak punya pekerjaan langsung jadi petani plasma. Padahal kan pasti untuk menjadi petani plasma itu tuh ada kriterianya atau Spesifikasi lah ya. itu. Pernah nggak sih Mbak gitu? Kalau misalnya dari petani, kebetulan kita kan sudah kerjasama ya Mbak, jadi ada penanggung jawabnya nih. Betul. Nah kalau misalnya secara langsung antar petani sih, kami dari toko itu nggak mau ngurusin Mbak, jadi langsung direct ke yang bertanggung jawab ini, di Tepus ini. Nah kalau dari yang saya dengar sih ya, dari penanggung jawab supplier kita ini adalah dia sudah berbicara langsung ke masyarakat bahwa kalau mereka menanam bibit singkong Mas Tejo, dia akan membeli gitu. Tapi harus sesuai spesifikasi. Jadi monggo tanam aja sendiri. Nanti ketika panen bawa aja ke rumah sini, ke rumah petani plasma itu sebelum diproduksi ditimbang dan dibeli. Jadi kita juga membuka lapangan ya Mbak untuk para petani, bahkan nggak cuma petani deh, misalnya mereka hanya punya lahan di depan rumah, monggo ditanamin singkong Mas Tejo, kalau memang nanti sudah siap panen tinggal dijual gitu. Jadi kalau berbondong-bondong mendemo gitu sih sampai saat ini kita belum dengar, malah kita yang menyuarakan ke mereka semua supaya punya uang tambahan, monggo yang punya lahan tidur atau rumahnya halamannya kosong ditanami singkong Mas Tejo, nanti ketika panen bisa dijual ke kami. Oke. Terus katanya tadi kan kelapanya dari Sumatera dan lain sebagainya, itu kan pasti ada trialnya dulu. Betul. Pernah nggak sih gagal gitu? Pernah banget Mbak, pernah banget kita gagal, dibohongin supplier, itu udah pernah banget gitu loh. Jadi susahnya tuh ini Mbak, kelapa itu kan yang kita pakai tuh buah ya Mbak di dalam. Betul. Sedangkan ketika mereka menjual sama batok-batoknya, kita nggak ada yang tahu dalamnya gimana. Dulu sebelum 2024 ya sampai 2023 itu kita masih pakai sistem untuk membeli kelapa secara gelondongan, secara bulan. Nah itulah Mbak timbul masalah. Ada yang ketika dibuka dagingnya masih muda, kita nggak bisa pakai. Ada yang ketika dibuka busuk gitu kan. Nah itu kan salah satu kerugian ya gitu loh. Nah pada akhirnya sekarang mulai di 2024 itu saya dan Bapak membuat sistem yang baru, yaitu yang kita beli itu dagingnya Mbak. Berarti udah bukaan gitu ya? Betul. Jadi yang kita beli dari supplier kelapa itu sudah hanya daging kelapa bersih, tanpa ada batoknya. Memang harganya lebih mahal ya Mbak, Ya, dan betul. memang mereka punya effort untuk harus buka-bukain satu-satu gitu loh. Cuma itu adalah salah satu yang mengamankan semuanya Mbak. Secara harga memang kita lebih mahal, tapi jelas lebih berkualitas dan kita bisa lihat langsung nih. Jadi ya Pak, saat diantar itu biasanya supplier datang diantar itu sudah menjadi buah.
dan kita belinya langsung 50 kilo, 100 kilo, 200 kilo gitu. Pernah nggak sih bahan baku itu tuh mengalami kebusukan atau hal-hal jelek gitu? Oh pernah Mbak, pernah. Untuk kelapa itu biasanya rada tengik ya, rada tengik gitu kalau kelapa ya. Bukan kelapa deh, tepung. Kalau tepung tengik. Terus yang itu kalau misalnya hujan warnanya coklat. Kadang kalau coklatnya masih bisa saya terima, nggak apa-apa gitu loh. Cuma pas sempet ada hasil kukusan yang coklatnya tuh sampai gini nih Mbak. Itu aku langsung kayak enggak, saya nggak mau jual dengan kualitas seperti ini, balikin. Walaupun petani kami ini petani plasma yang sudah kerjasama Mbak, tapi kan kita sudah punya kerjasama untuk mengenai kualitas kan, itu kita balikin. Nah kalau kan ini kan udah diproduksi terus menghasilkan warna ini, nah itu tuh hasil produksi yang jelek itu tuh akan dikemanain? Apakah udah dimusnahkan atau? Kita nggak jual sebenarnya sih, secara itu balik lagi Mbak, secara rasa nggak ngaruh, secara tekstur dan lain-lain nggak ngaruh, cuma hanya secara warna aja. Paling kita bisa akalin dengan diproduksi pakai warna, misalnya variannya yang pandan, variannya yang strawberry. Cuma kalau untuk varian yang basicnya memang original kayak gula pasir, gula jawa, saya nggak mau pakai tepung yang itu gitu. Jadi sebenarnya kalau diproduksinya nggak jadi tiwul basah nih Mbak, misalnya jadi tiwul bolu, tiwul brownies, itu aman. Nah jadi salah satu alasan saya ya punya inovasi di luar tiwul basah ini juga pemanfaatan seperti itu Mbak. Kalau kelapa itu paling kalau memang mengalami mati lampu panjang, itu mimpi buruknya kami Mbak. Karena kita punya freezer di sini total hampir 10 freezer besar itu untuk semuanya mengamankan bahan baku kelapa. Nah ketika memang itu harus beku kan ya Mbak, karena kelapanya supaya tetap kualitasnya nggak menurun. Nah ya salah satu keadaan yang kita hindari adalah mati listrik Mbak, karena keadaan kelapa itu harus terus beku gitu loh. Kalau misalnya sampai pernah ada satu karung kayaknya itu lupa masuk freezer Mbak. Berarti rugi banget dong Rugi Mbak. banget, tapi ya satu karung itu tok gitu loh. Nah itu kayaknya setelah di freezerin rasanya rada asem, nah itu kita nggak pakai. Mungkin kalau misalnya mau diproduksi jadi makanan lain bisa Mbak gitu loh. Jadi ya udah kita kasih aja lah ke masyarakat atau ke saudara, mau diproduksi jadi apa monggo, karena kalau untuk jadi tiwul itu nggak bisa. Oke. Gimana sih cara untuk menjaga kualitas produknya ini tetap fresh, tetap seperti keadaan yang diinginkan gitu? Kalau untuk tiwul, untuk menjaga kualitas produk ya Mbak, itu salah satunya memang kenapa kita menggunakan teknologi steamer, karena ternyata pengukusannya itu lebih stabil dibanding dengan kita pakai gandang gitu ya, atau pakai ceret gitu loh. Pakai steamer ini udaranya, suhunya itu lebih stabil, jadi hasil yang teksturnya yang dihasilkan juga lebih sesuai dengan apa yang kita mau dan tidak berubah-ubah. Nah dari proses kukus yang dengan sesuai ini itu memang akhirnya menghasilkan kualitas yang lebih bagus. Nah dari situ untuk menjaga kualitasnya itu yang pasti saat produksi itu semua alat-alat produksi itu kita dipastikan steril, jadi dipastikan bersih, nggak ada yang 2 kali pakai atau apa. Setelah dipakai itu biasanya kita langsung cuci. Itu biasanya dari alat-alat produksinya, dari sistem produksi pengukusannya, pengangkatannya. Nah itu biasanya itu sih yang membuat tiwul kokos ini lebih berkualitas gitu ya, karena memang kita menjaga, dan area produksi kita itu kan berbeda ya Mbak, dan gak dilewati orang-orang gitu loh. Nah mungkin salah satu plusnya juga adalah kualitas kebersihannya lebih terjaga, karena memang ruang produksi kita berbeda, ruang penyimpanan tiwul kita juga berbeda. Mungkin kalau misalnya hanya tiwul-tiwul yang pada di warung itu kan maksudnya produksinya bercampur dengan dapur atau apa gitu ya. Nah, yang menjaga kualitas tiwul sih karena memang kita sudah menggunakan standar produksi di toko kue kali ya, walaupun memang ini bukan kue ya Mbak.
Oke, Mbaknya sendiri pernah nggak sih mengetahui siapa aja yang beli produk ini gitu? Kalau saya pribadi sih secara umum karena Tiwul ini produk oleh-oleh ya Mbak, pastinya dari masyarakat menengah sampai menengah ke atas, alhamdulillahnya saya sudah tahu bahwa eh, semua masyarakat itu bisa menikmati tiwul kukus, dan mungkin dari kalangan manapun saya sudah pernah melihat bahwa mereka mengkonsumsi tiwul gitu loh. Bahkan terakhir itu sampai Ratu Keraton itu juga menerima tiwul dari tiwul kukus, dari Ibu Bupati, mungkin dari pejabat itu juga pastinya alhamdulillah menerima dan suka sama tiwul kukus. Tentunya kalau untuk masyarakat sekitar, masyarakat menengah itu saya pastikan mereka juga membeli karena kita kan oleh-oleh ya Mbak. Yeah. Dan harga kita affordable banget di 20.000. Jadi saya yakin kalau untuk siapa aja yang membeli banyak banget sih Mbak, alhamdulillahnya gitu loh. Pasti dari kalangan manapun sih sudah pernah saya temui gitu loh untuk konsumsi. Tadi kan udah pernah menemui pembeli. Nah, itu tuh pernah nggak sih Mbaknya tuh menanyakan responnya mereka saat membeli produk ini, apakah mereka suka atau kurang gimana gitu? Pernah banget sih Mbak, karena kebetulan saya apalagi ketika menjual atau di bawah kan saya banyak tanya-tanya ya. Alhamdulillah bahkan nggak ditanya pun banyak yang kasih feedback gitu loh, Mbak tiwulnya enak banget gitu loh. Cuma nggak hanya itu yang saya garis bawahi ya Mbak. Alhamdulillah mungkin 90% orang suka dengan tiwul kukus. Karena apa? Karena kita memang teksturnya lembut kan. Jadi dalam satu hari pun kita nggak keras banget gitu loh Mbak teksturnya. Jadi banyak banget orang yang suka. Tapi nggak memungkiri ada beberapa yang saya juga temui langsung Mbak, itu bukan nggak suka ya, nggak memilih tiwul kukus sebagai pilihan tiwulnya. Kenapa? Karena ekspektasinya itu seperti tiwul tradisional yang dulu. Biasanya yang saya temui itu memang yang nenek-nenek gitu loh, yang mbah-mbah gitu kan. Jadi kayak, kok tiwulnya bentuknya nggak gunungan gitu. Jadi kayak, oh oke, berarti memang di pasaran ini masih ada loh orang yang sebenarnya maunya tuh yang tradisional kayak dulu gitu loh. Jadi saya menerima feedback dari konsumen itu nggak hanya yang bagusnya ya. Jadi kayak ada juga yang bahkan nggak jadi beli karena bentuknya nggak gunungan gitu. Dan itu saya temui langsung juga di bawah. Jadi kayak oke, berarti memang pada akhirnya saya mengetahui nggak semua konsumen itu masuk ya ternyata ke bentuk ini gitu loh. Cuma alhamdulillah sih dari 100% hanya 10% lah mungkin yang berkomentar tentang nggak kesesuaiannya dengan tiwul kukus. Nah itu sih faktornya itu sih Mbak. Satu, mereka berharapnya tiwulnya itu seperti yang dulu karena kita sudah lebih inovasi. Oke, kan ini juga memiliki cabang ya Mbak. Nah itu tuh gimana sih proses pengawasan untuk kualitasnya sendiri supaya sama dengan yang pusat sendiri? Jadi kalau untuk memastikan standar kualitasnya itu sesuai, itu salah satu caranya adalah koki dari cabang itu pasti akan sebelum ke cabang itu di training di sini Mbak. Jadi di training itu, jadi semua koki yang ada di bawah itu pasti sebulan itu di sini dulu. Karena kalau di sini itu kan produksinya kan banyak ya timnya. Iya benar. Gak apa-apa Pak. Udah. Terus di sini lagi. Oh boleh. Nah jadi si kokinya ini pasti di training dulu di sini seminggu 2 minggu, atau kadang kalau misalnya memang di bawah masih aman sebulan. Jadi dia sudah tahu pasti resep, sudah tahu cara masaknya gitu kan. Nah itu baru dia ditaruh ke bawah. Nah terus sisi lain kayak bahan baku itu kan kita dari atas ya Mbak, jadi pastinya sesuai lah sama nih antara di bawah sama di atas. Nah terus kita juga rutin setiap minggu itu ada 2 kali turun ke bawah. Jadi ada tim manajemen yang turun ke bawah. Nah itu juga saya biasanya pastikan tekstur, rasa itu sesuai gitu. Oke, pernah nggak sih Mbak kayak pegawainya nih udah pengen mengundurkan diri, terus mereka membuka cabang dan mengaplikasikan tiwul kukus ini menjadi brandnya mereka? Itu pernah nggak sih Mbak? Sampai saat ini sih enggak ya Mbak, karena kebetulan alhamdulillah dengan sistem perusahaan kami, alhamdulillah karyawan di sini tuh lama-lama. Jadi karena kita punya sistem yang bagus, kita juga ngasih benefit yang sesuai ke karyawan.
Jadi alhamdulillah semuanya pada betah di sini gitu. Terus rata-rata yang resign itu juga punya alasan pribadi yang memang bukan karena bukan karena perusahaan yang nggak memberikan feedback yang bagus gitu loh. Mungkin karena ada yang karena nikah, ada yang karena memang pindah kayak gitu sih. Tapi alhamdulillahnya sampai saat ini dengan sistem kami yang kami fokuskan juga memang memberdayakan karyawan. Alhamdulillah karyawan pada awet sih mbak di sini. Oke. Di era sekarang pasti kan memiliki tantangan tersendiri ya mbak, apalagi kan teknologi udah maju, terus banyak anak-anak Gen Z yang emang kurang suka dengan tes yang tradisional gitu. Apa sih yang menjadi tantangannya dari Tiwul Kukus sendiri? Nah itu kalau misalnya mbak membicarakan Gen Z ya, Iya. inilah alasan saya dan upaya saya selalu berinovasi mbak. Karena saya juga masih Gen Z nih gitu kan, jadi juga saya memikirkan nih, walaupun Tiwulku tuh sebenarnya enak mbak, cuma orang kan awam. Iya betul. Dengan nama Tiwul tuh orang awam apalagi Gen Z. Dengan kalau misalnya tahu Tiwul tuh dari singkong mungkin langsung ada yang nggak mau nyoba gitu kan. Iya. Nah terus pada akhirnya apa sih yang membuat saya ini berusaha supaya market Gen Z ini bisa masuk gitu loh. Salah satunya adalah itu merubah tampilan, merubah packaging. Jadi ibaratnya Gen Z juga nggak malu nih belinya. Kita tuh oleh-olehnya pakai kardus loh, bagus loh gitu. Terus yang kedua adalah inovasi produk yang lain mbak. Jadi saya di Tiwul Kukus ini punya beberapa produk inovasi di luar tiwul basah. Itu kita ada tiwul donat, jadi dia basicnya kayak cake. Ada tiwul brownies, dia cake juga cuma kan brownies ya. Kalau yang tiwul donat ini bolu kukus, terus brownies juga kita ada. Terus ada cake juga, cuma itu bentuknya jadi sama yang donat, cuma bentuknya kotak. Kalau yang donat itu bentuknya seperti donat. Itu sih salah satu cara saya supaya Gen Z mau masuk dulu nih mbak. Terus nanti juga pada akhirnya kan dia coba yang basah gitu. Itu kan banyak banget ya inovasi-inovasinya. Itu tuh berarti cuman bahan bakunya sama, akan tetapi teksturnya aja yang berbeda, betul? Enggak, jadi kalau misalnya Tiwul Kukus ini kan kita produksi secara tradisional mbak. Iya betul. Jadi nggak ada campuran telur, nggak ada campuran liquid ya, nggak ada campuran cairan apapun. Karena kan memang tiwul pada umumnya sebenarnya kayak gitu, tepung gaplek sama kelapa toh, ditambahin gula dan lain-lain, itu kan penambahan aja dari bahan utama itu. Kalau untuk produksi inovasi ini itu sudah baking sih mbak masuknya, jadi kayak bakery. Jadi saya bikinnya kayak kue. Tapi tepungnya pun kita tetap 100% tepung gaplek. Berarti cuman tepungnya saja. Tepungnya tetap tepung gaplek, tapi ada tambahan telur gitu loh. Karena kan kita bikin cake ya, jadi ada tambahan telur, ada tambahan susu, ada tambahan yang lain menjadi cake gitu loh. Tapi yang pasti tetap ada tepung gaplek dan kelapa. Supaya itu adalah salah satu cara saya untuk mempertahankan ciri khas Tiwul Kukus mbak. Karena kan tiwul ini kan bahan bakunya kelapa sama gaplek loh. Iya. Jadi mau dijadiin 2 PM, mau dijadiin brownies, mau dijadiin kue, saya tetap maunya dua hal itu ada. Oke. Jadi saya tidak mengklaim saya jual bolu tiwul gitu ya, padahal nggak pakai tepung gaplek itu enggak. Padahal nggak pakai kelapa itu enggak. Jadi memang saya berusaha berinovasi tapi tidak menghilangkan ciri khas utama dari diri. Oke, untuk strategi promosinya yang kakaknya lakukan itu gimana? Nah, kalau misalnya strategi promosi untuk untuk toko oleh-oleh itu biasanya kita ada dua mbak. Ada secara lapangan dan secara media sosial ya sekarang itu. Kalau secara eksternal lapangan itu kita sudah punya beberapa marketing lapangan yang tugasnya itu kalau di sini karena ini daerah Gunung Kidul ya mbak, daerah wisatawan, itu tugasnya menjemput atau mencari bis-bis di lapangan langsung. Jadi memang mereka ini targetnya itu menarik bis langsung, entah biasanya dari di pantai, di wisata-wisata lainnya, itu biasanya mereka meng-guide dan atau mencari-cari bis untuk mampir ke toko oleh-oleh kita. Nah itu salah satu yang masih tradisional ya mbak, tapi kita sebagai
putra daerah juga kita nggak mau menghilangkan sistem itu, karena di era zaman sekarang kebetulan saya juga ya Mbak yang termasuk Gen Z kurang relate biasanya sama sistem yang lumayan seperti itu, kayak aduh sebenarnya kuno ya cara kayak gitu. Sekarang kan ada reservasi, ada promosi buy online gitu kan, cuma memang itu yang menjadi ciri khas Gunung Kidul Mbak. Jadi hampir semua usaha di Gunung Kidul itu menggunakan sistem seperti itu. Jadi dari bapakku, dari bapak Pak Tejo ini nggak mau menghilangkan ini, udah nggak apa-apa, kita tetap pakai cara seperti ini untuk mendatangkan tamu. Tapi di selain itu kita itu memang sudah modernisasi untuk promosi di media sosial. Jadi Teul Pupus aktif di Instagram, aktif di Facebook, aktif di TikTok gitu kan. Kita sudah menerima reservasi, kita sudah bisa menerima booking atau pemesanan dikirim langsung ke hotel tanpa mampir. Jadi hal-hal itu yang saya pelajari dari kota ya, karena saya juga basicnya sebelumnya tinggalnya di kota di Bogor saya tuh. Jadi hal-hal yang saya ketahui yang lebih modern di sana saya juga bawa ke sini. Salah satunya kayak gitu, kayak kenapa sih susah-susah orang tuh harus datang tiwulnya, kadang kayak gitu Mbak, tiwul nyampe tuh bis nyampe tuh tiwul belum jadi posisinya, atau memang pas lagi produksinya berhenti atau tiwulnya habis ya kan. Nah untuk menanggulangi hal-hal kayak gitu kita juga selalu sounding di media sosial, lebih baik kalian booking dulu loh. Gitu loh. Jadi kayak hal itu akhirnya terjadi juga nih. Jadi untuk TL atau bis-bis yang udah pernah mampir nggak perlu kita jemput-jemput lagi nih Mbak di pantai, biasanya langsung WA, Mbak besok tanggal segini saya mau mampir ya, kira-kira jam sekian. Nah itu kita list Mbak sehari. Jadi biasanya di hari Minggu tuh udah punya list nih, ada 10 yang sudah booking. Itu yang sudah booking ya, belum yang tambah-tambahan datang gitu misalnya. Nah kita akan memastikan produksi kita tidak kurang dari kapasitas sekian itu. Gitu sih Mbak. Jadi promosinya ada di offline dan online, dan keduanya itu punya tujuan yang berbeda-beda, punya fungsi yang sama tapi implementasinya sih yang berbeda. Untuk produksi kan katanya udah harus buat dua produk, untuk yang di booking dan yang dilangsungkan. Itu tuh biasanya untuk yang dilangsungnya itu membuatnya berapa ratus atau berapa pieces gitu? Sebenarnya kalau booking itu hanya booking kedatangan Mbak, belum booking belinya. Jadi bis itu biasanya konfirmasi kedatangan, bukan konfirmasi pesannya berapa. Ada sih yang pesannya berapa ya, karena biasanya dia nggak mau ribet. Jadi kayak udah ditanyain nih di bis mau pesan berapa. Nah kita sih produksinya langsung aja, karena kan kita ratusan ya Mbak. Nah nanti pas jadi itu udah ditandain, misalnya kita produksi 600, ini 100 udah punya ini ya, jadi yang dikeluarin hanya 500 gitu loh. Tapi memang dari bis yang booking ini, misalnya yang sudah booking 10 bis gitu loh, itu bukan booking beli tiwul berapa Mbak, cuma booking kedatangan aja. Jadi sebenarnya kuantiti yang akan terjual berapa kita juga belum tahu pasti. Tapi yang pasti gak mungkin lah ketika datang 10 bis kita cuma produksi 100, itu kan nggak mungkin. Jadi kita bisa menyesuaikan nih, ya udah produksi 600 nggak apa-apa gitu ya. Itu sih kalau misalnya ada yang booking banyak, itu kita lihat dulu. Kalau misalnya ternyata emang ratusan, itu biasanya kita tambahin. Misalnya standarnya satu kali produksi itu 600, ternyata udah ada yang booking 200 nih gitu loh, berarti kita atur produksi lagi itu lebih cepat. Nah biasanya kemarin kakak tanya ya, produksi biasanya jam berapa? Kebetulan karena hari ini weekdays, itu biasanya maksimal itu cuma 2 kali. Pagi hari mulai jam 6 sama sore hari mulai jam 3. Cuma kalau yang pagi ini masih aman, hanya sekali di sore atau hanya sekali di pagi. Jadi nggak nentu, kita melihat stok juga. Tapi kalau in weekend di hari Sabtu dan Minggu itu kita bisa sampai 6 kali Mbak. Jadi kita bisa lihat lapangan juga nih, ketika kita produksi pertama jam 6 600, jam 8 aja atau jam 9 aja udah tinggal 200. Itu berarti jam 10 kita udah mulai lagi. Udah mulai lagi keluar, jam 12 udah ini, kita jam 1 mulai lagi produksi lagi. Gitu. Jadi memang tetap harus ngeliat market. Tapi yang pasti kalau hari Sabtu Minggu itu produksinya lebih dari 2 kali sih Mbak. Jadi dari pagi, biasanya siang, sore minimal 3 kali. Atau kalau lagi rame banget misalnya kayak lebaran,
atau kayak tahun baru itu kita bisa 4-5 kali sih Mbak produksi. Nah, tadi aku juga lupa kasih tahu sama Mbak, inovasi produk kita itu kan tadi disebutkan kan kayak cake tiwul, tiwul donat sama tiwul brownies. Yang terakhir kita inovasi itu juga ada tiwul frozen Mbak. Jadi salah satu kendala dari tiwul ini itu kan daya tahan Mbak, karena kita tidak menggunakan pengawet sama sekali. Terus kita itu menggunakan bahan baku utamanya itu singkong. Singkong itu tidak bisa dicocokkan oleh bahan pengawet manapun Mbak. Dan kita sudah coba tanya dan kita sudah konsultasi langsung dengan pihak apa sih biasanya tuh pihak gizi ya, kalau apa terakhir tuh pokoknya kita tanya deh, kenapa ya tiwul kukus ini sudah pernah trial Mbak. Saya udah pernah trial nambahin pengawet makanan supaya tiwul ini bisa lebih awet, tapi Mbak jadinya tuh jelek atau jadinya pahit. Jadinya pahit, hitam, keras. Itu saya udah pernah coba. Kenapa sih gitu loh? Apa sih pengawet yang cocok untuk tiwul supaya dia bisa lebih awet? Ternyata kita ketahui bahwa memang singkong itu ada bahan zat di dalam komposisi singkong tuh dia nggak bisa bersatu dengan pengawet manapun. Akhirnya kita cari inovasi, saya menemukan bahwa tiwul bisa lebih awet ketika divakum. Divakum, setelah divakum apa? Di freezer, karena kan beku. Jadi sekarang tiwul kukus punya inovasi yang terakhir yang terbaru ini adalah tiwul frozen. Tiwul frozen itu pakai tiwul basah nih Mbak, memang yang besar ini kan karena tiwul basah. Iya betul. Tiwul basah ini kalau hanya nggak di frozen itu hanya bertahan 2 hari Mbak. 2 hari. Maksimal tuh 3 hari. Tergantung cuaca Tergantung atau cuaca dan cara penyimpanan. Betul. Kalau penyimpanannya benar biasanya 3 hari juga masih oke. Cuma kalau nggak oke itu 2 hari itu di luar kulkas. Kalau di dalam kulkas itu juga tergantung ketika kena air itu akan bulukan. Jadi memang salah satu kendala kami yang terbesar itu adalah itu daya tahannya tiwul ini. Tapi akhirnya alhamdulillah di pertengahan bulan ini saya meluncurkan inovasi baru yaitu tiwul frozen, di mana tiwul basah nih itu kita vakum lalu kita frozenin. Di mana ketika hanya di vakum aja Mbak itu bertahan 4 hari. Sebenarnya saya coba sampai 6 hari bisa, cuma kan kita nggak mau ya ngasih ke pelanggan bisa sampai 6 hari, jadi kita bilang maksimal 3 hari di luar freezer, lalu bisa sampai sebulan di dalam freezer. Jadi alhamdulillahnya ini salah satu inovasi saya yang lumayan terbaik juga sih ya, walaupun hanya cara penyimpanannya ya Mbak. Cuma hal ini mengamankan produksi kami Mbak. Jadi misalnya kita udah produksi 600 nih hari ini, ternyata sepi gitu loh. Di sore hari itu produksi yang siang itu langsung kita vakum semua, kita masukin freezer. Nah itu bisa bertahan dan bisa kita jual selama 1 bulan. Gitu. Jadi inovasi yang terakhir di tiwul kukus itu punya di vakum. Nah di vakum itu kita tambahin pengawet, tapi pengawet yang di luar itu loh Mbak, pengawet silika gel aja. Jadi supaya dia nggak jamuran gitu aja. Jadi kalau di dalam produk tiwul itu tetap aja kita non pengawet. Untuk rencana kedepannya tiwul kukus sendiri itu apa aja Mbak? Rencana tiwul kukus insya Allah besar banget ya Mbak rencananya. Kita dari top manajemen berharapnya secepatnya kita punya pabrik sendiri. Jadi pengennya tuh tiwul kukus produksinya tuh nggak nyatu sama toko Mbak. Pengennya saya punya pabrik sendiri untuk produksi tiwul supaya bisa lebih fokus juga, supaya bisa lebih standarisasi sterilnya itu juga bisa lebih kita perhatikan gitu loh. Jadi harapan yang utama itu adalah kita bisa produksi di pabrik sendiri, tapi yang pastinya dengan kualitas yang lebih baik dan kuantitinya lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi saya pengennya sih dari top manajemen ini adalah kita bisa memasarkan tiwul lebih luas lagi dengan cara mungkin nanti kita membangun cabang lagi. Ada rencana sih Mbak di 2026 ini kita akan bangun cabang lagi mungkin di daerah JJLS di arah pantai. Karena kan kalau di area Jogja kan udah ada ya. Jadi kalau rencana secara pengembangan perusahaan sih kita akan bangun cabang, kita mau punya pabrik tiwul itu sendiri
dan toko ini bisa lebih diperluas lagi ya, jadi bisa lebih diperlebar lagi. Itu secara perusahaan, pengembangan perusahaan. Tapi kalau secara produk, saya menargetkan itu setahun itu harus lebih dari satu ada inovasi Mbak. Jadi yang brownies, cake itu kan ada di tahun lalu. Nah di tahun ini ada frozen, di akhir tahun juga insya Allah saya mau ada mengeluarkan inovasi baru timbul mini, jadi dia lebih kayak bites gitu, jadi lebih kecil-kecil Kayak gitu. brownies dipotong-potong Iya gitu. betul. Nah rencananya pastinya di tahun 2026 dan tahun selanjutnya harus ada inovasi baru sih. Nah terus menerus saya pasti akan mengeluarkan inovasi baru. Mbaknya kan memikirkan inovasi baru, pernah nggak sih ketakutan kalau ciri khasnya sendiri tersingkirkan gitu nanti? Kalau misalnya hal itu, kalau soal ketakutan ya Mbak, jujur selama memang kita menjualnya itu di daerah Gunung Kidul itu enggak sih Mbak. Karena memang mereka datang itu mencari yang basah itu. Jadi yang inovasi saya ini hanya pelengkap. Oke. Jadi jarang ada orang yang beli yang inovasinya tanpa beli yang utamanya ini, yang basah ini jarang banget sih Mbak. Biasanya memang mereka malah karena beli yang basah jadi mau beli nih yang brownies, mau beli nih yang donat gitu loh. Tapi jarang banget, kecuali Gen Z anak Jakarta kali ya Mbak, ketika enggak gue sukanya yang brownies gitu kan, karena kan familiar lah ya dengan betul. cake gitu loh. Cuma kalau 98% itu nggak terjadi sih Mbak, karena memang orang datang ke Tiwul Kukus itu mencari produk kami yang utama, itu yang tiwul basah ini. Oke. Untuk karyawannya sendiri yang di pusat dan juga di cabang itu totalnya berapa Mbak? Kalau karyawan itu kita kurang lebih ada 25 lah. 25, nggak banyak sih Mbak, 25 orang. Untuk menjadi karyawan di sini tuh ada pelatihan khusus nggak sih Mbak? Ada, betul. Tiwul Kukus ini lumayan salah satu toko oleh-oleh yang sistem penerimaannya, sistem trainingnya itu lumayan ketat Mbak. Jadi kita itu interview itu juga ada bagiannya sendiri, ada HRD-nya. Itu juga kita melihat dari sisi riwayat pendidikannya gitu loh. Sebenarnya bukan riwayat pendidikan sih, lebih ke pengalaman. Kadang kita tetap mau menerima untuk beberapa posisi yang memang mungkin dia nggak punya pengalaman atau apa, tapi kita sebisa mungkin menerima orang yang berpengalaman ya di sini. Nah itu biasanya kita juga pakai sistem training dulu. Jadi ketika dia training 3 bulan dan kita merasa dia nggak kompeten, itu kita nggak pertahankan. Jadi di Tiwul Kukus ini kita karena punya sistem yang lumayan ketat, apalagi kita ini kan menjual makanan ya Mbak dan pelayanan. Betul. Jadi ketika memang ada orang-orang atau staf saya yang tidak kompeten secara pelayanan, secara kualitas, itu kita pasti cut. Jadi memang lumayan ketat, dan training itu biasanya kita banyak lakukan di bulan puasa Mbak. Karena bulan puasa itu kan oleh-oleh ini kan sepi. Betul. Biasanya dalam sebulan itu kan kita penjualannya itu turun hampir 80% Mbak. Turun itu bisa sampai 80%. Ya bagus-bagus cuma 70% lah itu turunnya itu. Tapi pasti menurun 70% itu Mbak. Karena kan kalau puasa nggak ada yang wisata ya. Yeah. Nah, kita mengisi waktu untuk staff itu biasanya dengan training. Berarti Jadi, di bulan puasa ini betul, training full betul. buat karyawan. Betul. Jadi ada training ulang soal kebersihan, SOP kebersihan, SOP pelayanan, SOP untuk menata display. Kita ada general cleaning. Jadi semuanya, kalau general cleaning itu sebulan sekali pasti ada. Tapi kalau untuk training itu pasti ada. Dan memang standarisasi kita itu ada bagian dari manajemen kami yang memang dia trainer. Jadi memang spesifikasi dan memang spesialisnya gitu loh untuk men-training karyawan. Jadi insya Allah karyawan-karyawan dan staf Kukus memang sudah di-training dengan baik sih Mbak. Untuk yang terakhir nih Mbak, Tiwul Kukus ini tuh pernah nggak sih bekerja sama dengan pihak lain untuk mempromosikan produk ini dan menyebarkan produk ini ke pembeli atau khalayak gitu? Kalau kerja sama secara penjual itu belum ada sih Mbak, karena memang sebelumnya kendalanya itu di daya tahan itu.
Jadi kan ada ya beberapa toko oleh-oleh yang Mbak dititip dong di sini gitu loh, dititip dong di toko kami kayak Heha ya juga kalau bisa dititip dong di sini gitu loh. Tapi kendalanya kami itu di daya tahan, kita nggak berani ngambil resiko ketika kita sudah titip itu nanti kita nggak tahu di sana penataannya atau cara penyimpanannya seperti apa, dan kita takutnya ketika diterima sama Gunung Kidul nih Mbak. Takutnya ketika diterima sama pelanggan itu nggak sesuai dengan kualitas yang kita inginkan. Jadi memang sampai saat ini belum ada penjualannya atau apa, itu masih dari cabang dan pusat aja. Biasanya kalau nggak just tip. Kalau just tip kan udah WA dulu ya, atau udah booking. Nanti diambilnya kapan, ininya kapan, dan tektokannya lebih pasti gitu loh. Biasanya yang kerja sama itu just tip sih. Biasanya itu kita arahin ke cabang, karena kan biasanya just tip itu dari Jogja. Jadi just tip ya udah silakan ngambilnya di cabang. Gitu. Berarti mempermudah gitu ya. Jadi kita terbuka sih untuk yang just tip atau apa, monggo gitu loh. Nah nanti tinggal kita siapin, kita kirim dari cabang, karena biasanya kalau just tip kebanyakannya daerah Jogja. Tapi kalau untuk nitip atau maksudnya jadi supplier di toko lain itu memang sampai saat ini belum. Tapi nggak memungkiri emang itu menjadi salah satu rencana saya sih Mbak. Cuma saya mau memastikan yang lain dulu nih, kayak kualitas, daya tahan, penyimpanan itu aman dulu, baru kita titip gitu loh Mbak. Jangan sampai produknya belum berkualitas dan kompeten, saya udah coba titip kemana-mana gitu loh, karena takut lah Mbak, kita kan makanannya hubungannya sama perut gitu loh. Jadi itu salah satu hal yang menjadi fokus utama saya, bahwa saya nggak mau main-main menjual makanan. Terima kasih ya Mbak untuk sama-sama, waktunya. Maaf juga mengganggu. Sama-sama. Berarti udah ini? Iya udah. Sama ini. Mau diminum dulu. Iya. Tunggu, santai-santai. Kita ambil dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Taura Diva Sembirala, biasa dipanggil Cindy. Saya mahasiswa pendidikan sejarah dari UNY. Tujuan saya di sini tuh ingin mewawancarai Mbaknya mengenai tiwul pupus, entah itu mulai dari jam operasionalnya, kapan buka dan lain sebagainya gitu. Sebelumnya Mbaknya boleh perkenalkan dirinya dulu. Perkenalkan, nama saya Irna. Saya adalah manajer operasional di tiwul pupus Garis Manis. Sebelumnya kalau di tiwul pupus ini tuh alamatnya sendiri di mana ya Mbak untuk pusatnya? Kalau yang di pusat itu di Jalan Jogja Wonosari, Gading Payung gitu. Yang di cabang ada di Jalan Solo, tepatnya di kawasan Sleman, Yogyakarta. Oke, untuk jam operasionalnya sendiri itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Khusus untuk hari Senin sampai sama sih, kalau yang di pusat itu dari jam 7 sampai jam 9 malam, ya kalau yang di cabang itu dari jam 8 sampai jam 6. Oke, lebih singkat ya? Iya, cuma kalau untuk yang tim produksi setiap hari Sabtu, Minggu atau tanggal merah, mereka kami masukkan mulai dari jam 6. Karena untuk prepare penjualan Sabtu, Minggu, tanggal merah itu kan lebih banyak. Dan terus habis itu untuk mayoritas pembelinya itu tuh berapa persen dari biasanya, apakah ada peningkatan atau malah penurunan? Untuk dari kapan untuk kapan? Mulai dari tahun kemarin sampai tahun ini mungkin. Kalau dari tahun kemarin ke tahun ini kan ada penurunan penjualan, karena mungkin ada beberapa faktor, karena kemarin ada wisatawan yang di Gunung Kidul, ada kecelakaan dan sebagainya. Karena kita memang penjualan kita itu dari wisatawan yang pergi ke Gunung Kidul, banyak seperti itu. Dan kemarin kan di Gunung Kidul sendiri ada banyak laka laut, dan mereka yang tadinya kunjungan ke Gunung Kidul itu dibatalkan, dan studi tour juga banyak yang dibatalkan, tidak ada kunjungan. Gitu. Kalau boleh tahu, kira-kira penurunannya itu berapa persen ya Mbak? Ya paling 20-30%.
Terus untuk penjualan nih selain di offline datang ke store, penjualannya itu dari mana aja? Penjualannya itu bisa dari online juga. Kita ada pemesanan lewat online, tapi memang online pribadi gitu kan. Dan nanti pengiriman pakai parcel dari cabang. Oke, untuk perbedaan offline dan juga online-nya ini tuh kira-kira ada signifikannya gitu nggak Mbak? Perbedaannya ya ini kalau maaf gimana Pak? Telepon Pak? Ada apa? Ajak reklama. Pajak reklame sebentar nih baru Iya. ada kamu. Oke. Jadi begini, kalau penjualan antara online dan juga offline itu lebih banyak offline-nya. Karena kalau penjualan yang kita karena memang orang yang benar-benar pengen gitu kan. Kalau yang datang ke toko itu kebanyakan kalau wisata itu memang di situ mampir di pusat olahraga tidak semua ingin belanja itu, tapi belanjanya justru lebih banyak. Kalau yang online itu nanti karena orang memang pengen banget tapi nggak bisa kesini. Untuk yang di offline itu berapa persen? Yang di online itu berapa persen Mbak? Paling 20%, 80% offline, 20% online. Terus habis itu ya untuk manajemennya sendiri dari Mbak Nadila tadi gimana? Mungkin yang dirasakan oleh Mbaknya sendiri. Kalau saya sih dari manajemen itu membantu kami juga sih, karena kita belajar dengan kan ada manajemen aturan dari bosnya seperti ini, ordernya bla bla bla, kita juga bisa belajar. Oh ternyata nggak punya toko pun kita juga bisa belajar cara penjualannya harus seperti apa, cara kita mengatasi tamu itu seperti apa, dan harus bagaimana. Itu karena adanya manajemen dari Mbak Putri kita lebih gampang. Kalau boleh tahu Mbak di sini tuh sebagai apa? Staf apa? Saya, Ya, saya manajer operasional. manajer operasional. Jadi Mbaknya lebih tahu segala hal yang entah itu penjualan, entah itu penjualan itu bisa. Oke. Baik gitu aja Mbak. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama.